kita sama-sama mendengar sebuah kisah yang menjadi satu kisah paling bersejarah bagi umat Islam. Kisah ketika Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu. Dan ketika Nabi Muhammad SAW bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta melihat surga dan neraka. Inilah peristiwa Isra Mi'raj. Membahas mengenai peristiwa Isra Mi'raj, hal ini hanya bisa diyakini dengan keimanan yang luar biasa oleh para hamba-hamba Allah. Peristiwa Isra Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram menuju ke Palestina atau dikenal dengan peristiwa Isra. Ketika itu malaikat Jibril dan Buraq mendatangi Rasulullah SAW. Dan kemudian digambarkan Buraq itu sebagai seekor kendaraan yang lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada keledai. Dikatakan juga dan digambarkan bahwa Buraq ini adalah binatang yang bercahaya. Maka Rasulullah SAW pun menaiki Buraq dengan malaikat Jibril menuju ke Palestina, melewati Madinah, melewati tempat Nabi Musa menerima wahyu atau Bukit Tursina, melewati tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, baru sampailah ke Baitul Maqdis, Palestina. Di Palestina inilah Rasulullah SAW mengikat buruknya di satu tempat dan kemudian menjadi imam salat bagi para nabi dan rasul. Salat 2 rakaat di Baitul Maqdis, Palestina. Dan kemudian malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk memilih antara arak atau susu. Dan Nabi Muhammad SAW memilih susu. Lalu dikatakan malaikat Jibril, engkau telah memilih fitrah wahai Nabi. Kemudian ada tangga yang bermula dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha. Lalu Nabi Muhammad SAW beserta Buraq dan malaikat Jibril pun mulai menaiki Buraq dan menaiki tangga tersebut sampai naiklah ke langit yang pertama. Malaikat Jibril ditanya oleh penghuni yang berada di langit pertama, siapakah engkau? Akulah malaikat Jibril. Siapa yang engkau bawa? Ini adalah Rasulullah SAW. Apakah dia diutus oleh Allah? Ya, dia adalah orang yang diutus. Maka di pintu langit pertama inilah terdapat Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua, Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril dan Buraq pun naik dan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Naik ke langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Terus naik ke atas sampai ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan sampailah ke langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Maqmur. Apa itu Baitul Maqmur? Baitul Maqmur adalah tempat ibadah bagi para malaikat. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang datang ke Baitul Maqmur. Dan ketika para malaikat itu sudah keluar dari Baitul Maqmur, maka tidak akan bisa masuk lagi ke Baitul Maqmur. Di langit ke-6 itu tempatnya Nabi Musa, ada yang namanya Sidratul Muntaha sampai ke langit ke-7 sampai ke atas. Di Sidratul Muntaha inilah malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya di depan Rasulullah SAW yang memiliki 600 sayap yang sangat besar. Sidratul Muntaha digambarkan sebagai pohon bidara yang sangat besar, yang daun-daunnya terbuat atau menyerupai dengan telinganya gajah, dan daun-daunnya ini sebanyak hamba-hamba ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Sidratul Muntaha, tempat yang sangat istimewa. Tidak ada lagi orang di sana, tidak ada lagi makhluk Allah di sana kecuali Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang sangat istimewa disediakan bagi Rasul untuk bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan salat sebanyak 50 kali dalam sehari untuk Rasulullah SAW dengan umatnya. Lalu Nabi Muhammad SAW kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa mengatakan, wahai Nabi Muhammad,
Tidak mungkin hamba-hambamu sanggup melakukan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari, 50 kali dalam sehari. Itu sungguh sangat berat sekali. Silakan engkau kembali lagi kepada Allah dan katakan pada Allah untuk meminta kekurangan dari sholat tersebut. Lalu bolak-balik Rasulullah SAW bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi Musa untuk apa? Untuk mengurangi sholat tersebut. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta hanya 5 kali waktu saja dalam sehari. Itu pun Nabi Musa alaihissalam itu terlalu berat. Wahai Muhammad, silakan engkau kembali lagi kepada Allah dan katakan kepada Allah minta dikurangi lagi. Sampai-sampai Rasul mengatakan, tidak Nabi Musa, aku malu bolak-balik terus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah ketika ada sholat 5 waktu dalam sehari. Perjalanan Isra Mi'raj ini, Mi'raj yang berarti dari Baitul Maqdis Palestina menuju Sidratul Muntaha, tidak berhenti di situ saja. Rasulullah SAW pun diperlihatkan di mana syurga, di mana neraka. Ketika Rasulullah SAW mendatangi syurga, Rasulullah SAW melihat sesuatu yang indah yang tidak bisa digambarkan oleh mata. Belum pernah Rasul melihat keindahan yang luar biasa yang tidak pernah dilihat mata sebelumnya, tidak pernah didengar telinga sebelumnya, dan tidak pernah dirasakan oleh hati sebelumnya. Saking syurga itu begitu indah dan menakjubkan sekali. Begitu luar biasa para penghuni syurga di sana mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Namun ketika Rasulullah SAW pergi menuju ke neraka, Rasulullah SAW melihat bagaimana orang-orang disiksa luar biasa di neraka yang amat dahsyat. Orang pertama, Rasulullah SAW melihat ada seseorang yang mulutnya seperti unta, kemudian seperti memakan batu yang terbuat dari api dan keluar dari duburnya, makan terus kemudian keluar dari duburnya, begitu terus menerus. Ternyata orang tersebut adalah pemakan harta anak yatim. Orang kedua, Rasulullah melihat suasana di neraka, bagaimana seseorang yang Allah buat buncit perutnya, kemudian unta-unta gila mencaci maki, unta-unta gila menaiki perut-perut sang orang-orang tersebut, memukul-mukul perut orang tersebut seakan-akan hendak mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya. Ternyata orang ini adalah pemakan riba. Pemakan riba adalah meminjam kepada seseorang, meminjamkan uang kepada seseorang, namun ternyata ia mengambil keuntungan yang besar dari orang tersebut. Dan bagaimana dengan orang ketiga? Rasulullah SAW melihat bahwa ada makanan yang enak di sebelah kanan dan makanan yang busuk dan menjijikkan di sebelah kiri. Orang ketiga ini memilih untuk memakan makanan yang busuk di sebelah kiri. Terus dia makan, terus makan, terus makan, sampai Rasul heran. Ternyata orang-orang ini adalah orang-orang penzina. Ia diberikan sesuatu yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ia memilih makanan yang penuh dengan belatung dan menjijikkan. Inilah gambaran dari dosa-dosa yang sering diperbuat oleh orang-orang zaman sekarang. Memakan harta anak yatim, melakukan riba, dan zina yang terjadi di mana-mana. Zina yang dimulai dari para pelajar, mahasiswa, pejabat publik, sampai orang-orang dari kelas atas maupun kelas bawah. Zina telah merebak di mana-mana. Itulah adalah salah satu dari dosa-dosa yang dilakukan oleh penghuni neraka. Maka ketika kita mengetahui kisah ini, mudah-mudahan kita bisa menjauhi perbuatan-perbuatan ahli neraka, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesungguhnya dia menzolimi diri sendiri. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menegakkan sholat 5 waktu dan menjadi hamba-hamba Allah yang solih. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semua.